Halo, 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 selamat pagi. Anda tengah menyaksikan Pagi-Pagi Seru. Pasti seru. Kita buka ya Putih ya, berita pagi hari ini dengan berita kebakaran nih Put. Aduh. Ini ada toko plastik di Kampung Banjarsari, Desa Cikande, Kecamatan Cikande yang dilalap si jago merah. Mirisnya pemilik toko ikut terbakar hingga mengalami luka bakar mencapai 85% Put. Ya, kita lihat ya ini video detik-detik di mana api berkobar melahap toko 2 lantai ya di Kampung Banjarsari. Nah, warga sekitar ini sempat panik nih pemirsa dan berusaha memadamkan api yang semakin membesar dengan alat seadanya. Nah, api ini diduga dari percikan api yang menyambar bensin saat pemilik sedang mengisi botol bensin. Karena pemilik toko plastik ini juga nyambi ya, jual bensin eceran juga. Dan tentunya juga hal-hal seperti ini yang membuat api cepat membesar, selain juga bahan-bahan di toko yang mudah terbakar begitu ya Put ya? Betul. Kita berharap korban juga bisa cepat pulih dari kejadian ini. Dan kalau berbicara kebakaran nih Put, tidak hanya di Cikande ya Put ya, kita juga bergeser di wilayah Palembang nih, di mana juga ada kebakaran gudang yang berada tepat di belakang permukiman warga di kawasan Talang Putri, Pelaju, Palembang, Sumatera Selatan. Ya, warga yang mengetahui adanya kejadian kebakaran ini langsung berupaya untuk memadamkan api dengan peralatan seadanya sambil menunggu datangnya petugas pemadam kebakaran. Nah, api ini baru bisa dipadamkan setelah menghanguskan gudang beserta isi barang di dalamnya, termasuk ada juga nih rumah salah satu warga yang juga ikut terbakar. Tapi beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Dan penyebab kebakaran ini masih dalam penyelidikan pihak kepolisian. Kalau dari video yang beredar memang padatnya rumah di sekitar juga membuat api cepat merembet ke gedung-gedung ataupun rumah di sebelahnya. Nah, macam-macam ya. Biasanya tuh dugaannya korsleting listrik. Iya. Itu paling sering kebiasaannya itu paling sering korsleting listrik, kompor meledak, ataupun juga kalau kita mau pergi mau ngecek tuh udah cek deh pastiin deh itu paling. Belum lagi nanti emosi tuh. Ya kan. Kadang lo suka membakar juga sih hubungan gitu kan. Membakar asmara. Kalau emosi berlebihan membakar hubungan baik. Nah, itu juga perlu diwaspadai. Kalau udah hari Senin asmara, apapun dibahas memang Putri ini ya kalau udah hari Senin cakep udah. Tapi Put kalau kita bicara hari Senin Put, wah Senin hujan cakep deh udah. Macetnya Put, ya ampun pagi hari ini Put. Kalau kita lihat juga mau bawa kendaraan tuh jadi susah mau kebut-kebutan kalau dari Senin macet. Jadi kalau misalnya gitu baiknya gimana? Pelan-pelan aja karena tidur banyak genangan. Atau mungkin izin nggak kerja gitu kan? Kalau itu sih tergantung bosnya kasih izin atau enggak, ya kan? Macet soalnya kan. Tapi kalau kita bicara, wah udah pelan-pelan deh, ya kan? Kalau kita bilang tuh aksi-aksi balap liar sekarang juga semakin. Nah, coba kalau mau balap liar di hari Senin pagi pada saat hujan, coba di Jakarta, bisa nggak tuh balap liar? Itu, ya kan? Itu jago, ada satu, dia bukan jago balap, jago ngeles. Ya kan, kalau ngeles tuh. Jadi jago ngeles biasanya. Kita lihat ya, ini ada aksi balap liar yang berhasil dibubarkan oleh pihak kepolisian yang terjadi di wilayah Cilacap, Jawa Tengah, Put. Benar. Nah, ini petugas berhasil ya menangkap puluhan remaja untuk diberikan pembinaan di Polsek Majenang. Kendaraan diamankan, namun kalau anak-anak ini mau mengambil lagi kendaraannya harus membawa surat-surat kendaraan dan mengganti knalpot brong dengan knalpot original. Itu bawa surat ini juga nggak ya? Keterangan tidak mampu nggak ya? Dari RT RW ya? Ini pasti bawa orang tuanya udah pasti ya, karena masih di bawah umur nih remaja-remaja ini. Kemudian juga razia ini memang rutin ya dilaksanakan setiap malam untuk menjaga kondusivitas menjelang bulan Ramadan. Memang nih kalau kita lihat ya, biasanya nih Put, polisi juga agak kesulitan untuk memberantas aksi-aksi balap liar seperti ini karena biasanya kalau polisi datang mereka ngumpet, polisi pergi mereka mulai muncul balapan, lagi. Tapi gitu saya ya, curiga nih pembalap-pembalap liar adik-adik ini nih jomblo semua. Adik tua banget Put. Nggak, karena kalau dia nggak jomblo dia pasti pacaran. Nggak mungkin dia punya waktu buat balap-balap liar gini ya. Biasanya sih begitu, tapi tergantung. Kalau dia juga mau pacaran nggak punya duit, balapan dulu ujung-ujungnya Put ya kan. Buat dapat duit tapi yang ada malah. Tapi jangan deh, mendingan mereka kalau masih remaja belajar malam-malam. Ngapain ikut-ikut balap liar ya? Benar, janganlah gitu ya. Tidak hanya balap liar nih Put, kalau kita lihat ada apa lagi sih?
Ada komplotan geng motor. Ini juga meresahkan warga nih di Makassar, Sulawesi Selatan. Nah, akhirnya aksi geng motor ini juga dibubarkan ya karena sudah mengganggu malam-malam lagi. Sama sih sebetulnya. Malam-malam lagi ya. Selalu aktivitas balap liar, geng motor itu pasti malam-malam. Nah, pembubaran ini dilakukan dengan menembakkan senjata ke udara dan membuat komplotan geng motor ini kabur, melarikan diri. Kita lihat ya, ada beberapa atau sejumlah anggota geng motor yang diamankan ya oleh petugas dan rata-rata ini berstatus masih pelajar. Nah, sebelumnya para pelaku ini dibubarkan setelah menggelar aksi balap liar hingga freestyle. Widih. Bahkan mereka ini live di media sosial gitu kan. Berarti kan secara tidak langsung menyerahkan diri juga ya. Kasih tahu posisinya. Kalau freestyle sih memang kayaknya dia mau berenang ya. Gaya bebas kayaknya ya. Iya, tapi ya jadi geng motor. Live media sosial buat apa sih? Ujung-ujungnya kan polisi jadi tahu ya. Terima kasih buat anggota geng motor sudah mempercepat proses penangkapan dan pembubaran polisi dengan kalian live di media sosial. Mempermudah justru ya untuk pihak kepolisian mengamankan sebelum terjadi aksi-aksi yang tidak diinginkan, Bud, ya kan? Nah, benar, aksi-aksi yang tidak diinginkan tadi maksudnya kalau misalnya balap-balap liar ini kan suka menimbulkan kecelakaan. Itu tentunya tidak hanya membahayakan diri sendiri, jatuhnya kan juga membahayakan warga-warga yang ada di sana, orang lain. Nah, kita sebenarnya nggak lengkap nih kalau kita berdua doang yang kemudian sharing pengalaman. Kita coba tanya Mas Trias. Biasanya nih Mas Trias sebagai mantan pebalap liar. Kalau dari stylenya mantan geng motor nih ya. Enggak, aku nggak suka. Ah, yang benar? Enggak. Wah, yang benar. Anak motor dulu pernah masuk anak motor. Nah, anak tapi motor. nggak punya motor. Nggak punya geng. Bener itu Enggak, tapi pernah kan ngerasain tuh lagi jalan lewat tuh yang balap-balap liar. Gimana sih perasaannya? Kalau kayak begitu kan yang bahaya kan bukan cuma dia doang. Berisik banget itu knalpotnya itu berisik. Knalpotnya yang paling mengganggu sih memang, betul ya. Nah, ya selain tadi sepeda motor mungkin kita juga lihat ya, gara-gara mungkin tidak baik berkendara atau faktor lainnya udah nggak ya. cocok, Bud. Karena truk gandeng ini terlepas menghantam 3 kendaraan yang berada di belakangnya di jalur Pantura Gebang, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, di mana truk gandeng muatan semen ini ternyata diduga Put tidak kuat menanjak hingga akhirnya terlepas dan mundur menghantam kendaraan yang ada di belakangnya. Tentunya benturan yang keras ini membuat minibus ringsek. Sejumlah warga juga mengevakuasi penumpang minibus yang terlibat kecelakaan. Sejumlah korban menderita luka dan dibawa ke puskesmas terdekat. Akibat tabrakan ini tentunya lalu lintas dari Jakarta menuju Jawa Tengah di daerah Gebang, Cirebon mengalami kemacetan yang sangat panjang. Oke, truknya tidak sanggup menanjak, banyak tuh indikatornya, bisa remblong. Ya. Atau mungkin kelebihan beban. Kelebihan beban, betul ya. Apalagi kalau kita lihat truk gandeng ini yang terlepas mungkin sudah tidak akur, sudah tidak bisa bersama, akhirnya terlepas. Ya, baiknya gitu ya, daripada dipaksakan. Tapi mendingan diomongin baik-baik, jangan langsung dilepas dong, ya kan? Aduh. Nah, kemudian kita dari Cirebon ke Jakarta nih. Di Jakarta ada kasus kematian ibu dan 2 anak di Warakas Tanjung Priok, Jakarta Utara yang akhirnya terungkap nih pemirsa. Nah, polisi menetapkan tragedi tersebut sebagai kasus pembunuhan berencana. Nah, dalam rekaman sebuah kamera pengawas ini tampak ya, tersangka pelaku ini mengendarai sepeda motor sambil mengenakan jas hujan dan membawa sebuah panci sehari sebelum kejadian. Nah, menurut keterangan polisi, panci tersebut kemudian digunakan untuk meracik minuman teh beracun yang menewaskan korban. Berdasarkan hasil penyelidikan, setelah tiba di rumah, setelah merayakan malam tahun baru, tersangka ini mulai menjalankan rencananya, meracik racun yang kemudian dimasukkan ke dalam panci untuk dijadikan minuman teh. Tersangka ini memiliki motif dendam karena merasa diperlakukan berbeda dan sering dimarahi oleh keluarganya. Kalau sudah dipersiapkan seperti ini Put, memang ada indikasi pelaku sudah melakukan ataupun merencanakan ya. Betul. Aksinya kepada 2 orang korban. Harusnya kalau udah meracik-meracik gitu, kalau pagi-pagi enak racik kopi lah. Benar. Janganlah mah. Bubur kek, ya kan kenyang gitu kan. Bubur-bubur ayam. Ini tadi minum siapa yang bikin nih? Aduh, harusnya tadi suruh minum duluan ya. Untung saya belum minum nih, Bu. Saya udah minum lagi, Lip. Aman lah ya, insya Allah ya. Oke, kita juga masih punya beberapa berita menarik nih, Put. Salah satunya, kamu tahu nggak di Jawa Timur itu kan masih viral tuh. Apa tuh? Yang pameran sound horeg. Waduh. Gede-gede. Horeg. 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 Horeg.
Horeg ya? Horeg. Nah, sound horeg itu ini lagi viral. Kemarin aku lihat di media sosial nih, Put. Kalau horeg tuh kayak tikus. Orek-orek tanah ya kan. Ini viral, Put. Horeg Di media sosial yang speakernya nyemplung. Ya, jatuh ke sungai, Put. Perahu yang mengangkut sound horeg ini tenggelam saat mengikuti acara petik laut, sedekah bumi atau nyadran. Kalau kita lihat ini perahu perlahan miring sebelum akhirnya tercebur ke dasar sungai karena diduga ini tidak kuat menahan beban sound horeg. Tentunya beban hidup kayaknya berat nih ya, sampai tenggelam ya, Put ya. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam musibah ini, namun pemilik sound horeg dipastikan ini mengalami kerugian yang cukup besar hingga puluhan juta rupiah, Put. Saya jadi lapar nih ngeliat ini. Kenapa? Pengen makan di warteg, pesan horeg tempe. Jadi lapar nggak, Lip? Ini kayaknya enak nih ya, nasi uduk, horeg tempe, bener ya? Benar. Orek itu, Put, orek. Orek api berarti biasanya buat ngerokok. Tapi hati-hati ya, takutnya kan kelistrikannya masih menyala, ada air. Nah, jadinya setrum gitu ya. Ya, tentunya pagi-pagi seru pemirsa masih memiliki berita menarik lainnya dan kami akan jeda di segmen selanjutnya. Kita juga akan mulai membahas nih, Put, permasalahan pelajar yang saat ini semakin kok ugal-ugalan ya. Miris gitu ya. Kan ada yang macam-macam lah pokoknya. Kasus-kasus pendidikan dan yang rame nih kemarin ada 3 orang pelajar yang tertangkap kamera CCTV menyiramkan air keras ke pelajar lainnya, Put. Kok ya anak di bawah umur sekarang kayak gitu ya? Maksudnya apa sih yang mendorong mereka sebenarnya dan sinyal-sinyal apa yang mungkin tidak diketahui orang tua sampai anak-anak kita bisa melakukan hal yang di luar nurul gitu ya? Logika di luar angkasa gitu ya, pokoknya di luar bayangan kita ya. Tapi sesaat lagi tetaplah bersama kami di Pagi-Pagi Seru. Pasti seru. Setiap hari, ada saja kabar dan informasi miris di seputar dunia pendidikan kita. Ada pelemparan molotov siswa SMP di Kalimantan Barat. Ada penyiraman air keras dari 3 pelajar kepada pelajar lain di jalanan Jakarta. Sampai geger peledakan bom oleh siswa SMA di Jakarta Utara. Sementara itu, para guru juga berhadapan dengan sekian kasus yang bikin kita geleng-geleng kepala. Ada guru yang dilaporkan ke polisi oleh orang tua murid di Tangerang Selatan. Ada guru yang dianiaya keluarga siswa di Sampang, Madura. Bahkan, ada juga guru yang dikeroyok oleh murid-muridnya di satu sekolah di Jambi. Antara peristiwa-peristiwa itu, kejadian di Nusa Tenggara Timur jadi kabar duka yang mengundang air mata. Seorang siswa sekolah dasar mengakhiri hidup dengan gantung diri karena kemiskinan yang menjerat keluarganya. Mengapa semua ini terjadi di era yang penuh dengan slogan pembelajaran mutakhir dan generasi emas Indonesia? Mengapa tingkah dan ulah pelajar yang di luar nalar terus meruyak? Nasib guru yang kian pilu sampai nestapa siswa di wilayah pedalaman. Apa yang terjadi dengan dunia pendidikan negeri ini? Anda kembali menyaksikan Pagi-Pagi Seru. Pasti seru. Miris ya, Put ya, kita udah lihat geleng-geleng nih. pengantar kita tadi. Aduh, dunia pendidikan kita sedang tidak baik-baik saja. Ya, terlebih buat anak-anak itu kenapa ya kok bisa nekat gitu, kepikiran gitu ya. Padahal dulu zaman kita kecil kerjaan kita cuman enggak dong. Kita masih kepikiran main, gimana caranya manjat pohon, gimana caranya buat naik sepeda. Tapi gitu. kan itu kan sebelum dilakukan gitu. ujung-ujungnya pulang juga dimarahin tuh sama emak tuh biasanya. Tapi mental kita kuat ya. Kuat. Kalau mental kita baja dulu ya, Put ya. Tapi kan kalau yang sekarang nih aksinya lebih keras, lebih viral, lebih membahayakan, lebih ekstrim ya, Put ya. Siram air keras, kemudian ada yang sampai nekat bunuh diri, sampai nekat mengeroyok guru, kemudian juga aksi-aksi ekstremis lainnya. Ini permasalahannya apa sih, Put sebenarnya? Nah, langsung saja mungkin kita tanyakan ke pakarnya. Ini ada Bu Sani Budiantini, psikolog anak dan remaja. Masih cocok ya? Cocok. Selamat pagi, Mbak Sani. Mbak Sani. Ya. Sani. Wah, cakep nih, Putri. Sani. Jadi seger ya. Iya, harus kita nyanyiin dong kok. Tapi Mbak Sani tadi juga kita udah lihat ya, Mbak Sani. Aduh, ini miris. Miris, Apa sih sebenarnya yang terjadi? Apa yang luput dari pandangan orang tua ataupun
yang terlewat ya. Sinyal-sinyal apa yang terlewat nih buat kita orang Oke, tua? sebenarnya Putri dan Philip nih dalam kesempatan ini saya mau mengatakan bahwa kita memang sudah namanya darurat kesehatan mental anak. Nah, itu dulu. Tapi anak itu tidak bisa disebut pelaku karena anak itu bagian dari korban dari sistem yang keliru. Jadi kita meluruskan dulu nih bahwa anak melakukan kekerasan bukan pelaku, tapi memang anak juga korban dari sistem yang belum tepat, belum efektif begitu. Jadi akarnya bukan dia sebetulnya. bukan dia, beri sistem, parenting dan sebagainya. Nah di sini tadi kan Putri juga nanya nih, kenapa kok bisa gitu ya anak juga melakukan hal tersebut? Menurut saya ada beberapa faktor nih. Secara internal anak itu memang belum matang secara unsur belum rasional. biologisnya, syaraf-syarafnya kan masih pertumbuhan begitu kan. Jadi pembuatan keputusannya juga belum matang tentunya. Nah kemudian memang anak juga dipengaruhi oleh hormon-hormon yang kita sebut luapan-luapan yang up and down. Pernah nggak sih dulu waktu remaja ngerasa hari ini kok bete banget ya gitu? Padahal nggak ada sebab. Pernah nggak Philip? Saya agak lompat sih dari anak langsung ke dewasa kayaknya. Ya tapi berasa. Ada hormon-hormon tadi Kayak di pagi hari gitu kan. Jati diri Put, waktu kita remaja pengen nyari yang seru-seru, pengen betul. mendapat pengakuan. Adrenalin ya. Gitu. Adrenalin. Nah itu menandakan hormon juga belum stabil. Nah di situ anak juga akhirnya perlu bisa mengatasi emosi dan meregulasi dengan matang. Nah kadang-kadang orang tua nggak paham bagaimana ngebantu anak mengatasi itu. Bahkan orang tua yang mengabaikan anak itu sumber dari depresi anak. Bahaya banget ya, berarti kalau remaja itu PR-nya adalah hormon yang belum stabil begitu ya, bisa dibilang. Betul, tapi bukan salah dia karena hormon ada biologis kan, internal, betul. Tapi eksternalnya adalah bagaimana orang tua hadir ketika anak sedang bingungnya, sedang mengalami fase up and down-nya. Nah, itu PR-nya tuh, momennya kapan sih sebenarnya yang pas? Ya. Itu kan yang orang tua suka nggak tahu, yang ujung-ujungnya malah orang tua sama anaknya ribut. Nah itu dia, Berantem. jadi orang tua tuh harus pandai memahami emosi anak. Karena kalau orang tua nggak memahami, anak merasa diabaikan. Aku sendiri loh nih mengalami ini. Contoh misalnya anak cuma bilang, "Ma aku bete deh, tadi di sekolah susah mungkin ujiannya." Langsung ibunya atau bapaknya mendinai emosi itu langsung kepada, "Kamu sih nggak belajar." Nah itu aja membuat anak, I feel lonely gitu, sendiri, nggak ada yang paham perasaan saya. Nah emosi yang seperti itu bisa berubah nih wujudnya. Satu ke depresi, jadinya akhirnya mau suicidal, bunuh diri pada akhirnya, atau malah eksplosif, meledak-ledak akhirnya menyerang. Nah itu mulainya dari situ, akar muasalnya. Jadi Mbak Sani, kalau kasus-kasus anak-anak atau remaja yang tadi sudah ditayangkan itu ya, itu murni gangguan psikologis atau sebetulnya cerminan lingkungan yang gagal melindungi anak-anak nih? Kalau Mbak Sani memandangnya tetap ada faktor internal eksternal. Jadi internal itu dari dalam diri anak tadi, ketidakmatangan biologisnya, emosinya, dan eksternal adalah bagaimana sistem bisa efektif terhadap pengembangan anak. Nah itu, dan dari mana nih anak ini? Anak kan dari sekolah, dari rumah, kemudian di sekolah, kemudian ada lingkungan lebih besarnya lagi. Nah bagaimana anak dipengaruhi oleh kepada siapa berteman, teman sebaya, apa yang ditonton. Berarti kita pilih-pilih teman? Boleh, ke kamu sama Philip ini aman. Saya sebenarnya kalau disuruh milih ya yang lain bisa berat, pilihannya berat Put. Ya, tapi boleh nggak orang tua kadang-kadang kan kayak dari kecil diajarin milih-milih teman gitu. Kan ada suka ya ibu-ibu yang ngomong kayak gitu. Atau justru pilihannya lebih bagus kalau kemudian daripada milih, kita justru lebih memberikan pengertian kepada anak kita. Itu dia. Memang proses anak membuat keputusan itu tergantung dari bagaimana orang tua memberikan pembekalan. Wah. Jadi karakter apa sih yang bisa anak aman nih untuk ditemenin misalnya ya, misalnya yang nggak nongkrong, nggak ngajak bolos, yang nggak ngajak misalnya merokok misalnya di usia anak misalnya. Nah itu yang orang tua perlu berikan pembekalan supaya anak paham kriteria apa yang aman buat dia. Tapi orang tua tidak boleh mensabotas ya. Enggak, yang ini aja, yang itu enggak. Soalnya gitu. yang ini aja nih anak orang kaya. Iya misalnya. betul. Oh yang ini aja, bapaknya sukses banget tuh. Atau temennya cocok Kalau sama mama itu ya. pilihan orang tuanya. Ya iya makanya. Ya kan biar anaknya kecipratan Ya paling nggak katanya. kan kita juga perhatikan bibit, bebet, bobotnya kan penting gitu Bu. Emang mau kawin, kan mau berteman ini. Anaknya cewek soalnya kan, jadi harus dipilih banget. Iya, Ini iya, kan iya. harus dari sejak dini kan. Nah itu jadi darurat anak karena ternyata orang tua tidak bisa belum bisa hadir ke dalam rasa memahami emosi anak tadi, sehingga anak tidak bisa meregulasi dan akhirnya terjadilah suatu keputusan-keputusan yang
tadi nih akhirnya marah kejadian-kejadian tadi ekstrim, betul, perilaku yang mau bunuh diri atau bahkan menyerang begitu. Berarti kemarahan anak-anak ini tuh sebetulnya akumulasi dari trauma-trauma sebelumnya, atau sebetulnya juga bisa jadi anak-anak ini sebetulnya terpapar dengan kekerasan-kekerasan yang bisa dari sosmed, lingkungan sekitar. Tapi nanti Mbak Sani Oke, jawabnya. sip. Usai jeda berikut tetap bersama kami di Pagi-Pagi Seru. Pasti seru. Anda kembali menyaksikan Pagi-Pagi Seru. Pasti seru. Putri, sebelum kita melanjutkan perbincangan, ini memang kan kemarin juga beritanya pernah kita bawa ini, Put. Ada anak yang tega membakar rumah kedua orang tuanya, Put. Lantaran ternyata, Put, sang anak ini sakit hati setelah sang ayah kepergok membawa pulang wanita idaman lain. Beritanya yang simpang siur nih ya. Siur. Simpang siur, oh ya. Kabarnya anaknya dan ibunya ini diusir ya. Betul. Dari rumah, dan ayahnya ini bawa perempuan lain. Tapi memang kan kalau Tidak kita dibenarkan juga tidak aslinya. dibenarkan juga. Ya. Tapi kan yang menjadi PR kemudian yang menjadi atensi kita juga, Ya. kok sang anak ini begitu beraninya untuk melakukan aksi pembakaran. Itu loh. Ini kan jatuhnya sudah Tapi kriminal. tanya juga, kok bapaknya berani bawa perempuan lain gitu kan? Kalau soal keberanian kan tadi gitu maksudnya. Iya juga sih. Kalau itu saya nggak bisa ngomong sih ya kalau permasalahan seperti itu ya. Tapi kan ya itu aksi-aksi ekstrim seperti ini yang ngeri, Put, ya. Benar, jadi pelajaran buat keluarga-keluarga lainnya, jangan coba-coba bawa perempuan lain. Kalau tidak mau, jangan. Tapi itu nggak dibenarkan, Masih tidak boleh. bagus bapaknya tidak ikut dibakar ya, Put, ya. Ngeri ya. Ngeri-ngeri, oke. Kita juga masih ada, ini ada viral, Put, guru yang dianiaya di wilayah Kabupaten Sampang, Jawa Timur, diduga dianiaya oleh wali murid bersama keluarga hingga akhirnya korban mengalami luka lebam. Aksinya ini kemudian viral di media sosial, di mana di lokasi ini ada sejumlah emak-emak yang berupaya mengelilingi korban yang sedang duduk di kursi panjang. Aduh. Kasus bermula saat sang guru menegur seorang murid yang bergurau dengan temannya saat kegiatan belajar. Namun ternyata teguran tersebut tidak dihiraukan sehingga akhirnya sang guru memberi hukuman menggunakan kayu penunjuk huruf di papan tulis. Teguran dan pemukulan kemudian oleh murid ini dilaporkan kepada orang tuanya, dan saat ini kasus penganiayaan guru tugas Madrasah Ibtidaiyah telah ditangani oleh Satreskrim Polres Sampang. Tapi sebenarnya kalau aksi-aksi pemukulan ini kan ternyata tidak hanya di rumah juga ya, Mbak Sani ya. Iya. Di sekolah, di lingkungan manapun juga ternyata menjadi permasalahan dan juga perlu atensi dari kita supaya tidak membentuk anak-anak yang agresif seperti tadi. Iya, memang kalau kita lihat dari tayangan tadi, amarah itu melandasi semua perilaku tersebut, betul nggak? Ya. Amarah nggak terima mungkin tersakiti oleh papanya tadi ya, atau misalnya dipermalukan gitu oleh gurunya dan sebagainya, sehingga amarah itu memblok sistem logika. Sehingga ketika amarah muncul menggebu-gebu tanpa penyaluran yang sehat, dia bisa melukai orang. Jadi Akumulasi juga gitu, dan bahkan dia tidak bisa membuat keputusan yang lebih baik lagi karena saat itu inginnya membalas, melampiaskan sakit hati dengan cara melukai orang yang menyakiti dia seperti itu. Dan ini bisa terjadi dimanapun. Di rumah tangga pun anak-anak yang terpapar dengan tontonan orang tua yang suka berantem aja membuat anak bisa melakukan penyerangan atau agresif atau pasif agresif. Anaknya diem tapi habis itu malah dia berontak begitu. Justru yang diem itu yang lebih berbahaya, Mbak Sani. Iya, karena ledakan amarahnya bisa semakin kuat gitu. Makanya anak diajarkan bagaimana mengkomunikasikan amarah supaya anak tahu penyalurannya secara sehat. Nah, ini kadang-kadang agak skip nih sama orang tua nih. ruang diskusi ruang cerita itu betul. yang kosong Betul. ya, nggak ada ya dalam keluarga Betul. yang bisa memicu anak ini kemudian mendem gitu ya. Betul, simpelnya ketika anak marah dia tidak bisa mengungkapkan, dia bisa tulis surat, bisa WA. Ma, aku nggak suka, ma, aku sedih deh mama Itu kan gitu yang kemudian misalnya. viral juga kemarin, Mbak Sani, bahwa sebelum melakukan aksi bunuh diri yang seorang Anaknya bocah sendiri di ya? NTT ya, Iya. itu kan sampai nulis surat. Iya, betul. Tapi udah telat kan? Dia nulis Udah telat, Iya, telat, makanya telat. ketika itu dia bisa komunikasikan, mungkin bisa ada solusi, ya kan, sebelum menghabisi. Nah, ini adalah kenapa saya bilang prihatin, karena komunikasi ternyata tidak berjalan dengan baik gitu. Bahkan tadi amarah, penyerangan, agresif akhirnya mendominasi segala sesuatu yang sifatnya
membalas begitu. Akhirnya seperti itu. Biasanya orang tua kadang-kadang tuh selalu, ya ini kan soal mental block ya, kadang-kadang tuh mereka selalu berlindung, anak saya terlihat baik-baik aja kok, rajin, nilainya bagus, misalnya kayak gitu. Contohnya yang anak SD itu ya, dia ke sekolah rajin, nilainya bagus. Di sekolah ternyata juga nggak kelihatan ya depresi-depresinya ya. Iya, betul. Nah, ternyata depresi. Nah, itu gimana, Mbak? Ya, memang orang tua harus melihat, mengobservasi secara peka perilaku anak. Memang anak kadang-kadang nggak kelihatan, makanya harus ada penggalian. Nah, masalahnya kalau dari sisi masyarakat yang miskin, mungkin tidak diprioritaskan mental health, tapi lebih ke arah isi perut, betul nggak? Anak bisa ada rumahnya, tempat tinggal, seperti itu. Bisa beli mainan, bisa beli mainan. Kita kira kita udah cukup ya dengan memberikan itu saja, padahal belum. Belum. Nah, di sini saya mengatakan juga orang tua harus kerjasama sama sekolah, karena sekolah juga adalah second home buat anak, di mana anak bertumbuh kepribadian juga dari bagaimana sistem sekolah itu disampaikan begitu, karena ada ruang konsultasi, ada guru yang sehingga anak bisa bercurhat dengan enak kepada gurunya tanpa harus dijudge gitu kan. Nah, ini yang sebenarnya ruang aman anak untuk bercerita sehingga penyaluran emosinya itu menjadi sehat, itu rasanya perlu digalakkan lagi baik di rumah maupun di sekolah. Tapi ada pengklasifikasikan nggak? Artinya begini, kita kan kalau punya anak kan kita berbicara remaja itu kan range usianya itu kan bisa 10 sampai 17. Nah, itu ada klasifikasinya nggak sih, umur berapa? Kemudian cara pendekatannya seperti apa, Mbak Sani? Iya, betul. Jadi ini bagus sekali pertanyaannya ya. Karena bentar lagi anaknya masuk remaja. Iya, betul. Jadi memang apalagi di usia remaja, di mana remaja itu kan lagi pada mau membuktikan diri gitu ya, mencari. Nah, itu dilarang keras orang tua memberikan instruksi. Tapi orang tua perlu melibatkan diskusi dua arah. Bahkan kadang-kadang wajibnya orang tua mendengar dulu nih. Kan orang tua kadang-kadang ngomong dulu, anak harus dengar. Padahal salah, untuk remaja orang tua mendengar dulu, baru anak mau mendengarkan orang tua. Catatan penting loh. Iya, benar. Orang tua harus dengerin dulu, bukannya komentar dulu berarti. Iya, tapi kadang-kadang karena udah tua kan abis dengerin tidur gitu. Susah juga. Ketuaan kali ya punya anaknya. Nah, ini nih, mendengarkan itu kayaknya cukup sulit ya untuk orang tua. Cukup sulit. Ya, artinya memang orang tua harus berlatih mendengarkan, bukan hanya bicara. Dan berusaha memahami yang terjadi dan memvalidasi anak, itu dia. Sehingga anak tidak merasa sendiri, sehingga anak juga bisa bersama orang tua mencari solusinya. Benar. Gitu. Mbak, mungkin terakhir nih Mbak, dari semua kasus yang kita tahu ya, yang terjadi belakangan ini, dari pandangan Mbak Sani sendiri sebetulnya kita sedang gagal di mana sih? Di rumah, sekolah, atau negara juga perlu diperhatikan? Iya, saya merasa negara juga wajib turun tangan untuk mengatasi semua keresahan kita ini nih. Karena anak-anak kan juga akhirnya tergantung apa yang diberikan negara juga, termasuk bisa tontonan-tontonan yang tidak mestinya tapi belum di-ban misalnya. Karena anak juga mendapat informasi dari yang dia mudah dong, yaitu dari mana? Dari gadgetnya, dari gamesnya. Medsos. Betul, sehingga bukan hanya pengawasan tapi memberikan kesadaran pada anak bahwa ini tidak baik, karena bisa terpapar aksi kekerasan yang dilihat dari yang dia tonton untuk akhirnya diimplementasikan kepada kesehariannya. Ini juga negara, sekolah, orang tua harus kerjasama nih. Betul, harus concern dan bagaimana menyelamatkan anak kita nih, generasi penerus loh. Bagaimana Indonesia ke depan kalau anaknya garang semua, anaknya marah-marah terus kemudian rapuh gitu. Jadi menurut saya keharmonisan keluarga, komunikasi perlu dibangun dari sejak dini sehingga anak juga merasa punya ruang untuk berbicara dengan baik dan didengarkan oleh orang tuanya. Terima kasih Mbak Sani untuk masukannya. Memang PR kita bersama tidak hanya di orang tua, di lingkungan masyarakat, di sekolah juga penting ya Putih untuk mendidik anak. Benar sekali ya, semoga setelah kita tadi diskusi ya, kita dapat pencerahan. Mungkin belum ada kata terlambat buat kita membangun ruang bercerita dengan anak-anak kita, menghabiskan waktu lebih banyak ke anak-anak kita, supaya anak kita tak punya rumah. Rumah dalam artian bukan hanya bangunan, tapi tempat ia pulang. Dalam nggak tuh? Nyaman, yang penting nyaman Put. Kalau punya rumah nyaman. Oke, terima kasih banyak Mbak Sani. Terima kasih Mbak Sani. Semoga sehat selalu. Dan kita juga masih punya beragam informasi menarik lainnya ya. Usai jeda berikut tetap bersama kami di Pagi-Pagi Seru. Pasti seru. Anda kembali menyaksikan Pagi-Pagi Seru. Put, kita langsung aja kasih berita-berita viral. Ini ada viral di media sosial rekaman video kecelakaan seorang pria akibat kecerobohannya sendiri. Nah, ini hati-hati nih makanya berkendara. Nah, ini kalau kita lihat dari video yang viral ini ya, ini menunjukkan memang pria ini ugal-ugalan menggeber motornya di jalanan. Nah, alhasil pria tersebut tidak melihat di depannya ada truk yang juga tengah melaju dengan kecepatan normal sehingga menabrak bagian belakang truk. Hingga kini belum diketahui ya bagaimana keadaan pria tersebut.
Inilah aksi-aksi ugal-ugalan seperti ini yang tentunya juga meresahkan warga sekitar dan juga pengguna jalan lainnya, Put. Benar. Antara jadi kasihan sama syukurin ya kalau ngelihat aksi. Enggak, karena kan kita kan kalau kasihan kan dia sampai nabrak. Ya. Tapi Ya, itu kan akibat syukur kecerobohannya akibat sendiri. ulahnya begitu. sendiri gitu kan. Nggak, kasihan truknya sih sebenarnya. Ditabrak pantatnya ya. Tabrak belakangnya, benar-benar. Oke, kita juga masih punya viral-viral lainnya. Ini ada pemotor yang masuk ke tengah-tengah jalan yang Waduh. tengah padat nih, Put. Ini juga aksinya viral di media sosial, Put. Kenapa sih dengan pemotor-pemotor ini gitu ya? Akhir-akhir ini memang pemotor ini memenuhi medsos, Iya benar. media sosial. FYP-nya soal pemotor yang aneh-aneh nih, kita lihat ya. Rekaman seorang pengendara Masuk tol ini, masuk Put. tol. Ini Waduh. kalau bayarnya berapa ya? Tap money-nya berapa ya Kayaknya dia biasanya? nggak bayar sih ini. Nah ini terlihat ya dalam video ada pria dengan santainya. Kayaknya di lajur kanan pula. Ini di lajur cepat loh, berbahaya sekali loh ini. Dengan santainya mengendarai motor seorang diri di jalan tol. Nah Ini dikabarkan di tol Karangtengah ya, Put, ya, betul. Kota Tangerang. Nah ini kayaknya sih belum diketahui ya sebenarnya penyebab pengendara motor masuk ke dalam jalan tol tersebut. Tapi kalau dari yang udah-udah kasus-kasus sebelumnya biasanya karena dia nggak tahu kalau ini tol. Kesatu itu, kedua kemudian juga biasanya ngikutin Google Maps. Benar. Ngikutin dia nggak tahu medannya, nggak tahu daerah di sana seperti apa, kemudian dia masuk ke, Dia ke tol. masuk. Tapi ya, Bo ya jangan ambil sisi kanan ya. Kan itu lajur cepat gitu. Ambil kiri ya walaupun Sayap kiri. Berarti saya ini mau main bola apa mau naik motor? Sayap kanan atau sayap kiri? ya lebih baik nggak usah masuk tol kan motor. Aduh. Iya kan? Nah, selanjutnya juga ini kita punya informasi viral dan juga Ada apa lagi mengharukan sih? sih. Ini bikin sedih sih. Oke. Dimana ada sebuah rekaman CCTV yang memperlihatkan detik-detik seorang pedagang es cincau keliling meninggal dunia secara mendadak Aduh, saat sedang mencari kasihan ya. nafkah. Nah, kita nggak pernah tahu ya yang namanya maut. Betul. Kita nggak bisa hindari ya. Apalagi sedang mencari nafkah, Put, ya. Di mana juga peristiwa ini terjadi di kawasan kompleks perumahan irigasi Danita, Kelurahan Bekasi Jaya, Kota Bekasi. Nah, kalau kita lihat di video ini sebetulnya kondisinya mendorong gerobak masih normal-normal aja ya, Lip ya. Betul. Nah, tapi tiba-tiba dia berhenti dan terlentang ke belakang gitu. Jadi tidak terlihat dia lemas atau mungkin memang sudah terseok-seok lah. Kalau kita sakit kan beda ya jalannya ya gitu. Tapi tiba-tiba Ini kan aja dari gitu. sehat, makanya kan dia berjualan karena kondisinya juga pasti kan sehat, tidak ada masalah. Bahkan juga kalau kita lihat ini korban masih sempat menunjukkan gerakan ataupun respon ketika tergeletak. Namun pihak RT dan warga sekitar yang mencoba untuk menolong korban ini, informasi yang kita dapat tidak berhasil menyelamatkan nyawa korban. Nyawanya, Betul ya. sekali. Semoga keluarga yang ditinggalkan ini diberi ketabahan ya. Betul. Semoga almarhum juga husnul khotimah. Ya. Amin. Kita lihat juga ya, ada berita-berita viral lainnya. Ini agak geger juga, Put, ya, karena ada seorang pria yang informasi awalnya ini diduga membawa mayat. Put. Kenapa nih, Lip? Kita cek bagaimana kemudian aksi. Padahal ternyata kalau dari konfirmasi di beberapa media sosial dari aksi yang dilakukan, ini awalnya ini katanya antara mayat, tapi ada informasinya juga yang dibawa ini biawak, Put. Waduh. Begitu. Di mana pria yang diduga membawa mayat ini berada di dalam bungkusan karung plastik. Setelah ditelusuri, ternyata pria tersebut mengaku bahwa ia membawa biawak yang ia temukan di daerah Petojo, Jakarta Pusat, bukannya mayat. Tapi kalau di besar ya, tapi ya. begitu, ya memang agak sulit kita membedakan ya antara bawa mayat. Tapi memang ukuran biawaknya juga cukup besar berarti ya, sampai warga mengira itu adalah mayat manusia begitu. Udah ya. gitu bawanya dibopong begitu kan? Betul. Nah, saya curiga juga selain biawak yang dia bawa, beban juga dia bawa sih itu. Itu kanan kiri tuh ya. Itu kanan Kuat. kiri beban hidup memang. Kokoh. Kokoh ya, kayak kamu kan kokoh kan pasti beban kanan kiri Kanan berat kiri ya? harus kuat, kokoh ya kan? Iya. Ada juga nih informasi viral soal maling yang ini meresahkan nggak sih? Apalagi Maling hancurkan kaca mobil. Oh iya, Kaca. paling Nah, sering tuh. Makanya kalau parkir mobil, jangan tinggalkan barang-barang berharga di mobil. Betul. Kalau nggak mau dipecahkan ya buka aja jendelanya, kan nggak pecah. Kan dalamnya nggak ada orang, diketok dulu mesinnya. Misi. Nah, kita lihat ini rekaman kamera pengawasnya ya, di mana aksi kriminal pecah kaca mobil yang kembali terjadi dan meresahkan warga.
Ini kita lihat sebuah mobil putih lagi parkir nih ya di toko jus Ya. di kawasan Ciangsana, Gunung Putri Bogor. Ini jadi sasaran pada Jumat lalu. Cepet loh aksinya Put. Bener, hitungan detik lah ya kalau kayak gini mah. Nah, hanya dalam hitungan detik bener pelaku ini berhasil memecahkan kaca dan menggondol sebuah tas berisi uang tunai, pengisi daya ponsel, serta kartu elektronik milik korban. Taruh, dilengkapin dulu Put, uang tunai. Kalau uang tunai ikan nanti. Uang tunai? Iya. Oh iya. Tadi Baik. kurang. Kurang ya? Uang tunai, benar. Pengisi daya ponsel. Nah, itu chargernya dicolong tuh sama malingnya ya. Nah, ini maraknya peristiwa ini kemudian Ya. masyarakat diimbau untuk lebih berhati-hati. Nah, kan udah kita bilang kalau parkir di tempat yang kita nggak biasa dan belum kenal medannya seperti apa, jangan tinggalkan barang-barang berharga. Kita juga akan bergeser nih ke wilayah Jambi nih Put. Ada berita yang viral-viral juga di media sosial. Salah satunya adalah 2 oknum yang dari pihak kepolisian yang diduga melakukan pemerkosaan ini telah dipecat. Dipecat ya. Betul. Ada 2 oknum anggota polisi di Jambi yang diberhentikan tidak dengan hormat atau dipecat dari anggota Polri, di mana keduanya terlibat dalam kasus kekerasan seksual, pemerkosaan terhadap seorang perempuan berusia 18 tahun. Sidang Komisi Kode Etik Polri telah menetapkan 2 oknum pejabat polisi ini dipecat, di mana digelar di ruang sidang Bid Propam Polda Jambi pada Jumat 6 Februari 2026 yang lalu. Pihak kepolisian yang seharusnya mengayomi masyarakat, memberikan rasa aman, tidak sepantasnya melakukan hal-hal seperti ini. Ya. Tapi ini balik lagi oknum ya, tidak semua ya. Iya betul. Tapi jadinya merusak kepercayaan masyarakat ya. Walaupun kadang-kadang oknum, tapi masyarakat jadinya juga nggak percaya lagi. Mau ngadu ke siapa? Ke Damkar ujung-ujungnya. Warga ujung-ujungnya adunya ke Damkar gitu kan. Lagi naik daun ya, Damkar ya. Iya. Tapi yang saya penasaran daunnya daun apa? Sampai kuat itu Damkar. Daun daunnya. pisang sih. Daun kelor biasanya. Kecil. Daun pisang sih kayaknya. Kalau saya Put, lebih kalau bicara daun-daunan nih Put, wah udah ada suasana-suasana Ramadan Put. Bener. Puasa. Langka. Sekarang daun pisang langka. Iya dong, karena udah pada diborong orang-orang yang mau Ramadan. Pisangnya enggak daunnya dong. Daunnya doang. Pada mau bikin ketupat lah, lontong lah gitu kan. Buat unggahan biasanya. Biasanya begitu, karena juga kalau kita berbicara sambut Ramadan, ini ada tradisi Nawu. Wah, agak susah nih bacanya ya. Ya, tradisi Nawu. Sendang ini sudah dilakukan turun-temurun oleh warga Klaten, Jawa Tengah. Betul. Nah, ini biasanya tradisi unik berebut ikan lele di Klaten, Jawa Tengah. Kita lihat informasinya. Ya. Tradisi Nawu Sendang ini sudah dilakukan turun-temurun oleh warga Klaten, Jawa Tengah. Ratusan warga turun ke dalam sendang atau kolam untuk menangkap ikan lele. Tradisi ini dilakukan untuk menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Masyarakat tua muda tumpah ruah mengikuti tradisi ini. Kali ini panitia menebar 150 kg ikan lele ke dalam kolam untuk ditangkap oleh warga dengan tangan kosong. Ini tradisi memang dari dulu itu tiap tanggal 20 Jawa ya. Tiap tanggal 20 Jawa itu ditahu. Bulan 2. Menjelang kosong. Ya, menjelang kosong. Tradisi Nawu Sendang menjadi cara warga merawat alam sekaligus menjaga warisan budaya leluhur agar tetap hidup di tengah arus zaman. Seru banget ya, Lip. Saya jadi keinget di kampung ya, tapi bukan berebut lele ya. Kalau saya dan keluarga di rumah tuh khususnya mungkin kayaknya Melayu ya, untuk suku Melayu. Saya lupa namanya, tapi kita tuh ada mandi daun-daun bunga-bunga yang kayak wangi. Jadi sekampung tuh orang-orang tuh sibuk masak tuh. Air apa ya? Ada yang tahu nggak sih? Tapi beneran ini pengalamannya. Menjelang Ramadan. Jadi kan sebetulnya itu bukan bunga-bunga yang sesajen-sajen gitu, lebih kayak menyambut Ramadan dengan wangi harum. Oh ya, artinya saya kan itu lupa kan namanya, tapi dulu kecil sering banget. Masing-masing daerah kan punya tradisi yang berbeda-beda. Kalau di Klaten kan kita lihat tadi nangkepin lele. Ini kayaknya besoknya banyak yang meriang tuh. Karena kan katanya kalau kepatil kumisnya lele besoknya meriang. Ya, ternyata berita-berita viral tadi sekaligus menutup jumpa kita di pagi-pagi seru hari ini. Aduh, jadi lapar nih.
Boleh juga sih. Boleh habis juga kita ya. dari sini. Makan, Nah, kita makan habis ini ya. Ya, tapi juga sebelum kita tutup juga nanti pemirsa juga akan lihat bagaimana berita dari mancanegara ada banjir di wilayah Maroko dan juga Spanyol. Jadi nggak cuma Jakarta, Indonesia Ya. ya. Oke, tapi sebelum kita hadirkan informasinya, kita pamit dulu ya. Saya Putri Windasari. Saya Filipus Yonazo. Aura kasih jalan-jalan ke Cakep. Eropa. Terima Cakep. kasih telah menyaksikan Pagi-Pagi Seru. Sampai jumpa.